Oke, dari sekian lama udah kita cuci juga tadi sebelum Jumatan ya. Jadi mobil ini ada masalah di bagian kaca. Ini kaca nggak bisa tertutup full ya, karena ketika kita naikkan si kacanya tuh dia nggak bisa naik sempurna. Ketika diturunin juga amblas. Jadi kita akan coba cek ke spesialisnya. Kita akan coba cari di pinggir jalan. Sekalian informasi, mungkin ada teman-teman dari Bandung yang punya mobil super tua yang bermasalah di kaca, nanti bisa ikutin Retros Garage. Nah, ini juga offside. Jadi kalau kita angkat juga, nih kita bisa angkat tuh. Ini kayaknya keluar dari jalur rumahnya nih, makanya nggak bisa ini. Makanya kita akan coba cek hari ini. Kita coba cari yang pinggir jalan aja. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, dan yang paling penting adalah harganya murah. Oke, hanya di Retros Garage. Karena kemarin agak-agak bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala guys. Oke, yang ini normal, kaca nggak ada masalah. Diturunin dia ikut turun, dinaikin dia naik juga, jadi nggak ada masalah sama sekali. Yang bermasalah cuman yang bagian samping kiri itu udah offside teman-teman. Oke, kita langsung meluncur ke tempat servisnya. Kita random, belum punya tempat untuk servis kaca karena baru pertama kali. Bismillah aja, mudah-mudahan dapat bengkel yang bagus. Kita akan menuju jalan Terusan Buah Batu teman-teman. Di sana tuh banyak kayak jual velg, ban, terus servis mobil, bengkel mobil, dan mudah-mudahan ada servis ini ya. Ada servis kaca, karena aku sering lewat ke sana. Biasanya aku lihat ini ya, tukang kaki-kaki juga. Mudah-mudahan dapat lah. Kita meluncur. Gak lama sih, dekat, cuma 20 menitan. Pak. Kita akan masuk ke jalan raya Jalan Ibrahim Aji atau Kiara Condong. Kita masuk kanan, karena kalau lewat kiri kordon tuh ditutup jalannya. Komandan. Terus kita masuk ke Soekarno Hatta dulu, langsung belok kiri ke Terusan Buah Batu. Mudah-mudahan ada ya. Bandung itu udah jadi kota destinasi wisata yang patut diperhitungkan di negeri ini. Ya, imbasnya jadi macet.
Sebuah kota tuh besar dilihat dari macet enggaknya kota tersebut. Itu menurut versi Retros Garage ya. Di depan mungkin kita akan coba nanti lihat kiri kanan jasa yang akan kita temuin, mudah-mudahan ketemu. Yang terdekat aja karena waktunya terbatas. Cuman macet nih. Oke. Ini udah kelihatan ada penjual ban bekas, ada velg juga. Nanti kita coba cek. Ada mie kocok, tapi bukan tujuan kita. Kanan kiri ada penjual ban dan velg juga. Oke, mudah-mudahan ketemu ya. Dan hari ini selesai. Karena sayang nih kalau kehujanan, karena sekarang musim hujan, jadi agak susah. Air nggak bisa keluar kita pakai mobil ini karena air masuk lewat jendela kiri. Nggak terlalu jauh ya dari rumah ya. Ntar kita coba cek dulu, cari. Kemarin pas aku lewat sih ada ya, kayak spesialis pintu gitu loh. Nah, itu ada depan Babeh Pintu Spesialis. Kita masuk ke situ aja dah. Teman-teman disamain keterusan Buah Batu sebelah kiri kalau misalkan dari kota, ada di pinggir tuh ada Babeh Pintu Spesialis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, susah nih ceper mobilnya guys. Oke, kita sampai. Oke, kita lagi proses cek dulu ya. Sebelum diperbaiki kita cek dulu masalahnya apa. Dan kita ditemani oleh spesialis Babeh Pintu di terusan Buah Batu ya. Oke, jadi masalahnya ini adalah di bagian mana yang keropos, ah? Ini namanya apa ya? Dudukan kaca. Dudukan kacanya keropos tuh. Jadi si kaca emang nggak bertumpuk ke sini kemarin, makanya jeblos. Ini harus diganti. Terus penyebab utama Karet. ininya karena karetnya udah keras. Jadi ketika si kaca dinaikin ke atas agak seret ayah. Agak seret. Jadi rencananya kita akan coba perbaiki dulu bagian ini yang kroposnya udah sangat tidak layak ya. Kita buka dulu ini. Terus karet nanti kita cari karet yang bawaannya lah, yang kayak 30. Jadi biar gain jual karet juga. Cuman yang paling aku suka ada air racking di sini guys. Gila. Ini air racking mulus banget. Wih. Ini kalau teman-teman lihat di sosial media atau di marketplace, cek harga air racking ini. Ini super mahal banget. Sekarang super mahal banget. Tapi yang paling kita cari sekarang adalah karet untuk si kacanya. Nih. Saya udah nemu. Jadi kacanya juga ada nih. Nah, udah nggak usah pakai lem, ah? Nggak usah. Nggak usah ya? Mantap. Udah kancing ya. Iya. Dan elastis, lebih elastis ya? Oke, pasang aja. Jadi si ininya memang harus sudah diganti, katanya udah sangat ini ya, sangat keras banget nih. Lihat tuh, ini udah jegeng, udah keras banget. Jadi yang bikin kita naikin kacanya berat ya ini, bikin seret ya. Oh, udah kaku, udah waktunya memang diperbaharui ya. Udah pada pecah semua.
Waduh, wajib ganti ini, udah jelek banget. Sekarang proses perbaikan yang dudukan kacanya. Jadi diukur dulu, nanti disesuaikan sama dudukan kaca yang baru. Mungkin teknisnya seperti itu, karena saya belum dijelasin. Oke, jadi yang kita perbaiki itu bukan hanya yang di samping, ternyata pas dicek sama spesialis kaca, ini memang semua, karena memang udah 5 tahun berlalu mobil ini nggak aku apa-apain. Ternyata si ini juga udah pada keras, pada jelek. Dan ternyata yang bagian samping kiri, samping kanan, yang belakang, dia pakai yang painter. Jadi memang bukan ukurannya ya. Nah sekarang pakai yang sesuai sama ukurannya. Oke teman-teman, proses penggantian karetnya udah selesai. Kemudian tadi yang diubah tuh, bukan yang diubah ya, yang diganti tuh karet-karet ini nih. Dia udah pada jelek. Kemudian tadi peruntukannya untuk painter, bukan untuk si Corolla KE30. Makanya diganti dengan yang lebih proper. Tadi untuk karetnya itu kan kita ganti 1, 2, 3, 4 karet masing-masing 150.000. Itu sangat terjangkau sekali dibandingkan dengan karet-karet mobil Eropa. Itu bisa belasan juta. Jadi 150, 600. Kemudian tadi ada penambahan di dudukan kaca. Jadi dudukan kacanya yang sebelah kiri itu udah rusak, jadi udah berkarat. Jadi mau gak mau kita harus ganti dengan customernya dari Babeh Pintu Spesialis. Tadi total kita untuk beli bahan dan adaptor aja di 750.000. Tapi ada diskon pengerjaan, katanya gratis. Wah, thank you banget, Tak. Thank you banget, Tak. Pengerjaannya lumayan tuh. Kalau tadi bayar pengerjaannya itu pasti di atas 200.000. Aku pengen konsepnya video ini bisa membantu teman-teman yang punya mobil yang serupa, estimasi perbaikan dari berbagai komponen yang rusak diganti dengan yang baru atau diperbaiki. Hanya di Ratos Garage. Macetnya parah banget. Jadi mobil ini mau aku kasih nama, cuman kemarin ada sempat beberapa yang kasih nama cuman belum srek. Mungkin kita coba lagi teman-teman yang punya ide kasih nama si biru ini, yang nyeleneh nyentrik tapi Indonesia banget, cocok banget tuh. Nanti kita coba pilih salah satu 3 kandidat, aku kasih t-shirt atau baju, tapi harus yang bagus ya namanya ya. Harus yang unik, kalau nggak unik susah aku. Aduh, macet guys. Buah batu karena hari Jumat weekend, jadi gila volume kendaraan nggak terkontrol. Kebanyakan plat Jakarta ya yang main ke Bandung ya. Masih banyak yang harus dibenahi di mobil ini. Rencana kedepannya memang pengen terplanning untuk repair, body repair. Kemudian ada beberapa yang harus dipasang kayak power steering, karena mobil ini masih belum power steering. Jadi agak
keras banget yang dipakai setirnya, bawa mobilnya keras banget, capek. Kemudian untuk engine, alhamdulillah nggak ada trouble setelah kemarin kita melakukan check up, tune up juga, nggak ada masalah. Cuman yang saya pikirin itu di AC nya itu gimana ya. Ini juga saya maksain kaca ditutup karena berisik banget, karena mobil ini tingkat redamnya sangat buruk. Jadi suara atau distorsi dari luar tuh sangat kencang sekali, makanya nggak bisa lepas kaca ya. Kencang banget ini. Nah, tips untuk teman-teman juga yang ingin memiliki KE30 atau Corolla KE30 Corvette, yang harus diperhatikan adalah komponen yang sangat krusial pada mobilnya itu sendiri. Kalau masalah kenyamanan sih kita bisa setelah komponen yang tadi saya bilang krusial, kayak mesin. Saya kira kalau mesin tuh inti dari sebuah mobil ya. Kalau mobilnya udah enak secara engine, mesinnya juga udah nggak ada bocor-bocor, nggak ada rembes, nggak ada pincang, saya kira udah nyaman. Tinggal kita setelah itu memikirkan kenyamanan kita, kayak suspensi dan sebagainya ya. Karena mobil sebetulnya kalau untuk sedan, kelas sedan, meskipun Jepang ya, ini sebelum mobil ini ceper, saya masih bisa menikmati mobil ini dengan nyaman. Tapi karena saya tergoda oleh gaya-gaya duniawi yang tadinya biar jumawa gitu, ternyata diceperin agak-agak kurang nyaman juga. Rasanya agak keras, gerada gurudu gitu. Cuman secara tampilan memang udah asik. Aku tampilannya suka banget. Jadi ya dinikmati dulu aja deh. Karena mobil ini udah 5 tahun, kurang lebih diceperinnya udah 4,5 tahun ya, udah lumayan lama. Jadi aku udah terbiasa dengan mobil yang super keras, karena menggunakan Katana Jimny juga untuk kendaraan aku naik gunung. Jadi saya kira segini udah super nyaman, karena Jimny itu kendaraan yang super tidak enak secara suspensi, keras banget soalnya. Apalagi bannya kan pakai ban yang tahu ya, yang MT. Jadi di jalanan raya tuh waduh kerasnya minta ampun gitu. Mungkin mesin ya, kalau untuk teman-teman pemula kayaknya yang harus diprioritaskan tuh mesin. Kemudian nanti teman-teman maksimalkan di di kaki-kaki atau suspensi. Setelah itu baru nih teman-teman pikirkan AC, audio, ataupun cat ya. Kalau misalkan teman-teman yang cuek tentang penampilan sih nggak jadi masalah, nggak pakai repair ulang dan lain-lain. Cuman kalau untuk pemerhati mobil-mobil antik, mobil-mobil tua, kayaknya saya kira sangat penting ya body repair. Kalau apalagi yang cat-catnya udah bladus, sudah lama. Oke, macetnya minta ampun. Nah, mobil tua kalau misalkan kita nggak perhatikan di engine ketika macet kayak gini, apalagi teman-teman kalau misalkan rumahnya di perkotaan, kota besar yang sering sekali terjadi macet, ini wajib nih mesin-mesinnya harus bagus nih, terutama di bagian radiator itu jangan sampai ada yang bocor-bocor, rembes. Karena ketika ada macet dikit ataupun ada lampu merah kelamaan dikit itu overheat teman-teman. Tapi alhamdulillah semua mobilku, karena aku juga dulu sempat mengalami itu, kemudian terpecahkanlah masalah-masalah tersebut. Ya alhamdulillah sekarang macet-macetan segimana juga kayak mobil-mobil muda aja, nggak takut ada overheat dan lain-lain. Cuman harus kontrol ya, meskipun teman-teman udah tenang, radiatornya udah normal, kemudian sirkulasi airnya juga udah bagus, terus kontrol pagi-pagi teman-teman coba cek
air radiatornya, kemudian engine oilnya juga, kemudian minyak rem juga penting, kemudian banyak sekali yang harus dilakukan secara rutin di pagi hari untuk menghidupkan mobil. Dan yang terakhir, jangan terlupakan juga di bagian aki ya. Terkadang mobil tua itu banyak sekali masalah, terutama di kayak lampu, kemudian sen, kemudian radio yang error. Kalau misalkan nggak kita matikan atau lupa, itu jangan salah, bikin akinya soak. Akinya ganti yang baru kalau bisa. Kemudian harus teliti juga ketika kita selesai menggunakan mobilnya, juga harus dicek ya. Harus dicek kayak lampunya udah mati belum nih, terutama lampu ini nih, lampu kabin nih. Lampu di dalam biasanya kita lupa, lihat pagi-pagi udah nyala, masih nyala, ketika di start soak. Kemudian nggak jadi masalah sih, karena kita bisa jumper, cuman ribet kita mau pakai mobilnya soak. Wah, udah ngalamin sering banget kayak gitu. Makanya harus punya aki cadangan. Kalau nggak punya aki cadangan, teman-teman wajib punya lebih dari satu mobilnya. Jadi mobil yang satu bisa jumper mobil yang soak ya, si akinya. Tapi meskipun macet, Bandung tuh waduh selalu memberikan kesan terbaik pokoknya. Aku tuh di Bandung dari zaman SMP, teman-teman. Gue SMP di Bandung, SMA di Bandung juga, kuliah juga di Bandung. Jadi mobil ini pas zaman kuliah nih aku beli nih. Alhamdulillah hasil keringat sendiri. Jadi aku sangat menyayangi mobil ini. Mobil impian dari dulu ya. Dulu kan aku pernah cerita di konten sebelumnya juga. Ini mobil impian dari setelah nonton film realita kisah cinta rock and roll yang dibintangi oleh Vino Bastian dan Herjunot Ali. Makanya dulu pas zaman SMA tuh, betulnya nontonnya dari zaman SMA, udah nonton film itu, keren banget. Jadi menirukan gaya Vino Bastian, pakai rambut agak-agak panjang dikit gitu. Cuman di film tersebut mobil yang ditampilkan pada filmnya adalah Holden Premier. Jadi sebetulnya gimana ya, salah jalur. Aku beli mobil Jepang karena melihat Holden Premier, sedangkan Holden Premier itu dia mobil yang dibuat di Australia. Mobil pertama masuk Indonesia itu mobil Australia, teman-teman. Kemudian bekerja sama dengan, kalau nggak salah, General Motor ya dulu, masukkan ke Indonesia. Dan akhirnya aku terjerumus suka mobil gaya klasik gitu loh. Pertamanya itu loh, Holden Premier itu. Pas ketika aku cek-cek, pas zaman kuliah semester 7-8 ya, baru punya uang buat memutuskan untuk beli mobil. Aku aku sangat tidak terobsesi mobil-mobil muda kayak sekarang ya. Aku lebih percaya diri menggunakan mobil tua, meskipun rudet, meskipun banyak masalah, tapi aku suka banget. Aku cek harga Holden Premier di Bandung itu harganya luar biasa. 5 tahun yang lalu pas zaman aku kuliah tuh luar biasa harganya. Mau tembus 150 juta, yang kondisinya sangat baik ya. 100 juta, 150 juta. Waduh, anak kuliah semester akhir pengen punya mobil, budget minim, ngelihat Holden tuh meronta-ronta, teman, menjerit hati ini. Nah, setelah itu aku cari-cari mobil yang hampir agak-agak mirip, karena Holden Premier tuh dia lampunya masih bulat ya, masih bulat. Nah, ketemulah komparasinya atau perbandingannya di Corolla KE 30 tahun 76 ya, sangat tua sekali sebenarnya, tahun 76. Nah, saya putuskan beli mobil ini
dan aku seneng banget saat itu ketika membeli mobil ini. Nah, mungkin kedepannya aku bercita-cita ingin punya Holden Premier. Mudah-mudahan teman-teman doakan, karena mobil impian dari awal dan akhirnya punya mobil Jepang akhirnya. Cuman pas aku lihat-lihat deskripsi dari si Holden Premier tuh, dia mempunyai kapasitas mesin yang cukup lumayan besar. Kalau nggak salah dari pengguna-pengguna Holden Premier itu bensinnya dia memakan 1 banding 5, 1 liter banding 1 liter untuk 5 km. Jadi sangat boros sekali ya. Tapi nggak apa-apa karena itu mobil hobi. Mobil hobi itu nggak setiap hari kita pakai, sesekali weekend, weekday enggak. Weekday kita gunakan mobil yang biasa aja. Cuman yang jadi masalah adalah di sini ketersediaan spare partnya itu luar biasa, sangat susah sekali. Di Bandung aku cari-cari di Bancai, kemudian ke mana, Janji Atau, itu ketersediaan untuk Holden itu susah. Dan dapat info harus ke Jakarta. Jakarta juga saya nggak tahu. Jakarta juga apakah ketersediaannya sangat banyak atau tidak. Kalau teman-teman ada yang di Jakarta dan pecinta mobil dan punya pengalaman di Holden, mungkin kasih kolom komentar apakah saya cocok punya Holden di Bandung atau enggak. Karena waduh, dari beli unitnya aja itu sangat mahal. Kemudian kalau ada kerusakan juga, ketersediaan spare partnya, punya uang belum tentu bisa beli mobil itu, karena sangat susah ya. Di Bandung kemarin aku pas jalan-jalan ada di daerah Cijaura, Ciwastra. Nanti kita coba cek orangnya siapa. Mudah-mudahan dijual 10 juta ya. Gak mungkin. Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah. Kita sampai rumah, alhamdulillah. Parkirnya juga harus hati-hati teman-teman, karena udah ceper ya. Mobilnya udah ceper, jadi harus pelan-pelan nih. Waduh, ancang-ancangnya salah. Agak kurang kanan dikit. Wih. Oke. Ini parkir aja butuh pengorbanan yang luar biasa guys, karena belum power steering ya. Jadi mobilnya juga kencang nih. Oke, segitu aja. Kedepannya kita akan coba posting terus kegiatan Raptors Garage untuk memelihara mobil-mobil tua. Memelihara mobil tua tuh bukan sekedar untuk gaya, tapi lebih kepada menyelamatkan sebuah sejarah dan sebuah cerita dari mobilnya itu sendiri. Salam Raptors Garage.